Yang banyak salah perempuan karena tadi dari tulang rusuk ya bengkok. Kalau yang bengkok itu bisa lempeng kan gitu ya. Makanya suami harus banyak memaafkan. Tuh lihat, Allah sedang memuliakan perempuan. Saking mulianya, kalau salah bukan dimarahin tapi dimaafkan. Bukan lagi di KDRT tapi benar-benar dimaafkan. Yang keduanya itu, yang ketiganya apa? Memintakan ampun. Jadi suami harus rajin memintakan ampun untuk dosa-dosa istrinya. Karena yang banyak dosa adalah kan bengkok tadi ya. Jadi banyak salah, maka jangan dimarahi, tapi diapakan? Dimintakan ampun. Masya Allah, dimaafkan, dimintakan ampun. Luar biasa sekali, hebat, karena Allah sangat sayang kepada perempuan. Ulangi ya. Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patuh. Baik atau patuh teh. Yang pertama, tidak boleh memaksa. Yang kedua, harus memudahkan. Yang ketiga, harus bergaul dengan cara yang baik. Tahu cara yang baik bergaul dengan perempuan bagaimana? Kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit, kasih duit. Itu cara bergaul yang paling baik. Hari ini mau cincin enggak? Cincin. Aku antar yuk beli cincin. Besoknya mau gelang tangan nggak? Gelang. Besoknya mau gelang kaki nggak? Yang ada bunyi-bunyinya ya. Biar kamu tidak hilang, tetap terdengar dalam ingatan. Besoknya, nih kayaknya udah habis ya skincare-nya. Ayo aku antar, mau kemana? Di Jawa, Al-Amin Skincare. RH. Kemana yuk aku anterin? Mau yang di Tasik atau yang di Bandung? Yuk sekalian sambil jalan-jalannya. Ya kan menghalu aja dulu ya. Iya, sambil meminta sama Allah ya, semoga dimudahkan yang mirip-mirip begitu gitu. Yang banyak salah perempuan karena tadi dari tulang rusuk ya bengkok. Kalau yang bengkok itu bisa lempeng kan gitu ya. Makanya suami harus banyak memaafkan. Tuh lihat, Allah sedang memuliakan perempuan. Saking mulianya, kalau salah bukan dimarahin tapi dimaafkan. Bukan lagi di KDRT tapi benar-benar dimaafkan. Yang keduanya itu, yang ketiganya apa? Memintakan ampun. Jadi suami harus rajin memintakan ampun untuk dosa-dosa istrinya. Karena yang banyak dosa adalah kan bengkok tadi ya. Jadi banyak salah, maka jangan dimarahi tapi diapakan? Dimintakan ampun. Masya Allah, dimaafkan, dimintakan ampun. Luar biasa sekali, hebat, karena Allah sangat sayang kepada perempuan. Maka perempuan tidak pernah salah. Salah pun bukan disalahkan tapi dimaafkan. Masih lanjut jadi laki-laki istiqomah ya. Kita gaskan teh, ulangi lagi. Dan kemudian jika kalian yang itu silakan. Yep. Jika kamu tidak menyukai mereka, kamu teh siapa? Laki-laki. Mereka teh? Jadi yang punya potensi tidak menyukai siapa? Laki-laki. Maka dia akan mencari kesukaan-kesukaan yang lain. Kemudian yang punya potensi tidak disukai siapa? Perempuan. Tapi karena sepente siapa? Perempuan. Tapi lihatlah Allah bagaimana sangat memuliakan perempuan. Apa teh berikutnya? Maka bersabarlah. Ulangi kira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Gaya ya. Jika kamu laki-laki, suami tidak menyukai istrimu, tidak menyukai pasanganmu, maka bersabarlah. Jadi di rumah tangga siapa yang harus sabar, suami atau istri? Suami. Dua-duanya. Tapi yang dominan harus paling sabar adalah suami. Kenapa? Kenapa? Lihat terjemahan berikutnya. Kenapa harus sabar suami? Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak kepadanya. Tuh, saya dengan teman-teman laki-laki harus mikir gini. Kenapa ya dia tetap pikir sepen? Bukan mikir ganti, tapi mikirnya ya Allah, ini pasti Allah sedang menyediakan banyak sekali kebaikan untukku dari perempuan ini. Jadi pas dilihat hanya ngobrol nakia tapi karena sekuen, maka siap-siaplah saat itu Allah sedang menyediakan banyak kebaikan. Contohnya tadi tuh saat haid, tetaplah tersenyum karena Allah sedang memberikan banyak kebaikan. Dia sensitif, kita sabar. Dia marah-marah, kita sabar. Kan gitu suruhannya. Karena ternyata banyak kebaikan di situ. Salah satu kebaikannya bisa masakin, bisa gerohin.
apalah semuanya. Masih tetap semangat jadi perempuan? Begitu atuh, perempuan teh harus semangat ya. Sudah? Lanjut. Itu yang pertama teman-teman, perbanyak doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, atau dibaliknya. Baik, ihwati iman yang dimuliakan Allah. Yang kedua, supaya hati kita tenang, kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 28, silakan dibuka. Ar-Ra'd ayat 28. Silakan deh terjemahnya dibaca. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Siap. Jadi di ayat ini yang membuat hati tentram dan tenang adalah mengingat Allah. Mengingat Allah itu apa cirinya? Tidak pernah berlupa berdoa. Naik motor berdoa, turun motor berdoa. Masya Allah. Jadi itulah yang ingat kepada Allah. Bismillah, alhamdulillah. Naik motor, bismillah. Turunnya, alhamdulillah. Ada gempa kayak kemarin? Ya rahmukallah, ya dikumullah, wa yuslihu balakum. Itu mah bersin, bukan gempa ya. Iya, kemarin ada gempa kapan? Hari Senin kan? Itu ya, hari Senin jam 10-an itu. Masya Allah, ada gempa 4,7 dari Sukabumi. Coba kalau 7,4, itu baru 4,7. Coba kalau dibalik 7,4. Ini Allah ingin kita tertib tuh, bahwa ternyata yang membuat kita tenang itu ingat kepada Allah. Sok kita cek nih teman-teman. Kalau kayak tadi saya contohkan di awal, teman-teman tiba-tiba dihina, jangan ingat sama orangnya, jangan ingat sama hinaannya, tapi ingat sama siapa? Allah. Bahwa kita tidak pernah mesen orang itu menghina kita, benar nggak? Kita pernah nggak mesen, ya Allah, habis ini aku mau dihina sama dia. Ya Allah, kenapa hari ini nggak ada yang menghina? Ya. Berarti kan bukan pesanan kita, bukan? Kalau bukan pesanan kita, itu namanya ujian. Berarti kalau begitu, ingat sama Allah, itu yang akan membuat kita jadi tentram. Saat orang itu menghina, ingat sama Allah, ya Allah, aku tuh diciptakan sama kamu, tapi kenapa ini orang ini menghina saya? Berarti ini ujian. Apakah saya akan tetap bersyukur kepadamu yang kau telah menciptakan aku, atau saya ingat sama hinaan dia yang dia diciptakan juga olehmu, ya Allah? Siap. Nah, ternyata saat dapat musibah, dapat keburukan, kita pun sama, tetap ingat kepada Allah. Maka inilah yang menenteramkan. Yang pertama banyak berdoa, yang kedua harus banyak ingat kepada Allah. Dan salah satu ingat kepada Allah itu adalah dengan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin tentram. Semakin sedikit baca Al-Quran, semakin sempit. Maka Allah mudahkan kita, mudah-mudahan mudah berdoa, mudah terus ingat sama Allah, dan mudah untuk terus membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita cek nih. Pernah kita punya masalah berat? Pernah. Seberat apa? Berapa kilo? Barangkali bisa dijual, itu lumayan sih. Emas aja kan segram lumayan tuh. Sekarang udah 700.000, 800.000 kan, 600.000. Barangkali masalah keluarga itu kintalan. Mending dijual, ngapain disimpannya? Jual aja udah. Lumayan itu. Nah, ternyata teman-teman, Masya Allah, Allah ingin kita tertib ya, bahwa ternyata masalah yang berat itu coba baca Quran. Ternyata tidak ada yang lebih berat daripada masalah-masalah yang terjadi dalam Al-Quran. Kita kasih contoh. Orang punya masalah, sampai masalahnya didengki sama keluarga, sampai dilempar ke sumur, itu nggak ada kasus begini kecuali di zamannya Nabi Yusuf. Kalaupun ada sekarang saling bunuh-membunuh, ternyata itu tidak sezalim pembunuhan yang terjadi saat itu, adik kakak. Dan itu pertama kali kejadian di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian udah biasa lah ya, merampok harta, merampok segala hal, dan memang itu terjadi rutin. Ini menunjukkan bahwa ternyata ada bagian yang kita harus sadar, tidak ada yang lebih berat daripada ujian dalam Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran akan menenangkan kita.